Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Mardia dalam koneksi antar materi modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Dalam video kali ini, saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi dari modul yang sudah saya pelajari, yaitu mengenai tentang keterkaitan materi yang sudah saya peroleh berdasarkan pemahaman yang dibangun selama saya mempelajari modul 2 ini. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach itu sendiri. Paradigma berpikir coaching adalah satu, fokus pada kunci yang akan dikembangkan. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Lantas, bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di sini saya akan menjelaskan bahwasanya Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan itu menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Oleh sebab itu, peran seorang coach atau pendidik seperti kita adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam peserta didik kita atau potensi peserta didik kita agar peserta didik kita mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, dalam hal ini, coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai coach adalah menuntun dan mengarahkan peserta didik kita. Kemudian saya akan menjelaskan lebih detail lagi dari pertanyaan yang sebelumnya, yaitu bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam coaching ini ada proses menuntun yang dilakukan oleh guru atau coach kepada murid yang kita namakan coaching untuk menemukan kekuatan kodrat alam mereka dan potensinya untuk bisa hidup sesuai dengan tuntutan alam dan zaman. Dalam proses coaching ini, guru sebagai seorang pamong mengajukan pertanyaan yang efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkannya
supaya murid tersebut yang menemukan solusinya. Selanjutnya, keterkaitan kucing dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya karena setiap murid mempunyai karakteristik dan gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses siklus mencari tahu tentang murid dan merespon belajarnya berdasarkan perbedaan. Memahami murid secara terus-menerus serta membangun kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan murid tersebut. Mengamati dan menilai kesiapan belajar mereka serta minat murid dan profil murid tersebut. Kemudian, keterkaitan kucing dengan pembelajaran berdiferensiasi dalam kaitan untuk mencari tahu tentang kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh murid, maka sudah seharusnya seorang guru memiliki cara dan metode untuk dapat mengeksplor kemampuan diri murid dalam kaitannya menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapinya, agar dapat menggali potensi dan menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh murid tersebut. Seorang guru akan menentukan tujuan terlebih dahulu yang digali dari kunci atau murid tersebut. Kemudian, mengidentifikasi masalah dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot yang akan menggali kekuatan murid, sehingga murid tersebut mampu membuat rencana aksi dan dapat memberdayakan kekuatan yang dimiliki, sampai akhirnya mampu membuat komitmen yang bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan kucing dengan pembelajaran sosial emosional atau yang kita sebut dengan PSE. PSE adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya. PS ini juga mengajarkan mereka menjadi orang yang baik dan bijaksana. PSE mencoba untuk memberi keseimbangan pada individu dan mengembangkan potensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Bagaimana kita sebagai pendidik dapat menggabungkan itu semua dalam pembelajaran sehingga anak-anak dapat belajar menempatkan diri secara efektif dalam konteks lingkungan dan dunia. Lalu, keterkaitan kucing dengan pembelajaran sosial emosional dalam tahap guru sebagai coach pada PSE. Peran guru adalah menjadi relasi yang setara bagi murid yang dapat memberdayakan kemampuan murid lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka yang diajukan untuk menggali kekuatan diri yang dimiliki oleh murid tersebut untuk bisa menemukan sendiri mengapa masalah itu terjadi dalam dirinya dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan agar masalah yang dihadapinya itu dapat diselesaikan menurut cara yang ditemukannya sendiri dengan baik.
Kemudian, bagaimana keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Tentunya keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, yaitu keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah sangat berkaitan atau berhubungan erat. Dalam keterampilan kucing yang diawali dengan paradigma berpikir kucing, prinsip-prinsip dalam kucing yang menggunakan alur tirta semua bertujuan memberdayakan sebagai seorang pemimpin pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi dirinya, maka keterampilan kucing sangat perlu untuk dimiliki dan diterapkan oleh seorang coach, yaitu seorang pendidik. Kembali pada keterkaitan keterampilan kucing dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran, di sini keterampilan kucing diawali dengan paradigma berpikir kucing, yaitu 1. Fokus pada kunci. 2. Bersikap terbuka dengan ingin tahu. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan keempat, yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan. Adapun prinsip kucing yang dikembangkan dari 3 kata kunci, yaitu 1. Kemitraan. 2. Proses kreatif. Dan 3. Memaksimalkan potensi. Nah, dalam pengaplikasiannya, dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip kucing tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Seorang coach harus menguasai 3 kompetensi kucing. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan ada 3 hal yang bisa menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif, yaitu 1. Asumsi atau memberikan anggapan tertentu. Yang kedua, yaitu melabel atau judgement. Yang ketiga adalah asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Nah, pada saat coach mendengarkan dan bertanya harus mengacu dengan rasa, yaitu receive, acknowledge, summarize, and ask. Alur percakapan kucing yang kita sebut tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan kucing untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan yang bijaksana secara mandiri. Nah, pada intinya seorang coach di sekolah, saya berusaha menggali potensi dengan menuntun peserta didik saya serta memperbaiki lakunya. Karena sebagai seorang coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi peserta didik saya agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru adalah sebagai coach harus bisa memberikan ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya dengan mindfulness atau kesadaran penuh dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya
tanpa membahayakan dirinya. Demikianlah penjelasan dari saya tentang koneksi antar materi modul 2.3. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi pada video berikutnya. Thank you so much for your attention. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.